Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang kita lanjutkan lagi pembacaan media sosial yang masuk pertanyaannya ke media sosial kita ya. Yang pertama ada pertanyaan dari Instagram dari @yunusres_3. Wah, Yunus Res atau Yunus Res nih. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya, pada kita sholat fardu setelah membaca Al-Fatihah, kita membaca apa? Boleh kita langsung membaca ayat kursi? Oh ini tadi kita udah sempat bahas juga nih ya. Kan ayat kursi bagian dari surat Al-Baqarah atau harus membaca dari awal surah Al-Baqarah dulu atau minimal membaca ayat sebelumnya dulu. Mohon jawabannya. Kan jadi gini, mungkin kalau misalnya Alif Lam Mim dulu, baca awalan terus nanti baru ke tengah atau dengan ayat kursi aja boleh nih Ustadz Maulana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya salut. Kalau kita menggunakan, jadi tadi sudah dijelaskan dari ini oleh Ustaz Sam, diperbolehkan seseorang membaca satu ayat. Sekali lagi, satu ayat itu sudah boleh, sesudah baca surah Al-Fatihah, itu minimal satu ayat. Nah, tapi kalau misalkan, kan ayat kursi udah panjang banget juga, jadi boleh ayat kursi sendiri atau mengambil satu ayat atau dua ayat sebelum ayat kursi, baru kita lanjutkan. Namun untuk pasangannya, kadang-kala ini pasangannya, jadi sebaiknya adabnya itu berurut. Jadi jangan kebalik-balik. Kalau memang mau menempatkan ayat kursi untuk dibaca jadikan ayat, berarti bacaan sholat, berarti dia di rakaat pertamanya. Karena rakaat kedua pasti kita ngambil surah-surah pendek, berarti urutannya seperti itu. Atau dalam urutan jadi imam, sebaiknya mengambil ayat yang panjang baru bersama dengan ayat yang pendek. Contoh kalau kemarin saya praktekkan, saya baca ayat kursi, kemudian ayat keduanya adalah surah Al-Imran ayat 200. Jadi kebetulan ada anak saya ikut dari belakang. Masya jadi Allah. pendek. Lalu juga berurutannya. Lalu mohon maaf tanpa menggurui, sebaiknya jangan kebalik-balik. Iya. Jangan kebalik-balik karena Tapi ini memang benar jarang sih Ustadz. Maksudnya sepanjang kita sholat berjamaah di masjid itu memang imam jarang sekali membacakan membaca ayat kursi itu sebagai ayat pilihan gitu loh, atau surah pilihan gitu. Surah pilihan. Karena juga mohon maaf kan betul tadi kata Ustaz Sam di segmen tanya dong Ustaz, ayat-ayat itu ada masing-masing ada kegunaannya. Iya, mungkin rata-rata imam juga punya kekhawatiran yang sama kayak Ustaz. Tapi kalau bapakku tiap malam Jumat, gitu. Tiap maghrib malam Jumat bapakku pasti ambilnya ayat kursi sama laqad ja'akum, ayat kursi. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran, makasih banyak guru-guru kita. Sekarang kita lanjut lagi pertanyaan yang kedua dari @moh.soimfirman. Assalamualaikum, izin bertanya, bolehkah melafalkan ayat kursi dalam keadaan tidak punya wudhu? Terima kasih Ustadz Bani, mau izin dijawab nih. Masya Allah. Gak ada wudhu, boleh-boleh aja harusnya kali ya. Betul jawabannya Mas Fadli ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah jawabannya boleh. Karena yang diperselisihkan oleh para ulama sesuai dengan surat Al-Waqiah ayat 79, la yamussuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya. Jadi menyentuh Al-Quran itu yang diperselisihkan oleh para ulama. Mayoritas ulama mengatakan harus dalam kondisi berwudu. Ya, meskipun Muhammad bin Hazm Az-Zahiri mengatakan boleh. Tapi mayoritas ulama mengatakan tidak boleh atau harus berwudu untuk menyentuh. Tapi kalau tidak menyentuh Al-Quran, insya Allah sih semua kita hafal ayat kursi lah. Insya Allah. Orang tadi burung aja hafal. Insya Allah, maka boleh. Nah, terutama nih buat mohon maaf, kaum wanita misalnya. Saya sedang ada halangan Ustadz. Kalau dia tidak baca Quran, membaca wirid pun nggak boleh, kasihan selama seminggu nggak ada amalan-amalan yang untuk menenteramkan hatinya. Maka boleh silakan baca ayat kursi. Tapi afdolnya secara adab kata Ustaz Maulana tadi, dalam kondisi berwudu kita baca ayat kursi, kita baca zikir, kita baca wirid. Dengan kondisi berwudu itu lebih makjleb insya Allah. Makjleb Dan mantap saya juga. bisa tambah sedikit. Boleh Ustaz. Dan kalau baca ayat kursi lihat posisinya, jangan baca ayat kursi di toilet. Betul. Tapi bagus, maksudnya gini, harus sering-sering dibaca. Karena gimana caranya kita bisa hafal kalau kita nggak bacanya dengan sering. Tadi intinya adalah boleh, tapi lebih baik lagi, lebih makjleb lagi kalau seandainya ada wudunya. Ini Masya Allah, terima kasih banyak guru kita. Nah sekarang ya, buat semuanya nih ya, kita sama-sama ya. Kita berdoa bersama ya, mudah-mudahan segala hajat kita, segala keinginan kita yang lagi sakit disembuhkan, dipimpin guru kita Ustaz Syam, mudah-mudahan langsung dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz Syam. Izin guru-guru kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana taqabbal minna
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا من أهل القرآن وأهل سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام يا الله jadikan kami hambamu yang senantiasa membaca Al-Quran yang senantiasa menghafalkan Al-Quran dan juga berakhlak Al-Quran begitu pula anak keturunan kami ya Allah jadikan kami keluarga Al-Quran bersama Al-Quran di bumi hingga di surgamu kelak ya Rahman Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Amin. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran, makasih banyak Ustadz Syam. Jazakumullah khairan kasiran juga buat semua jamaah yang sudah menyaksikan Islam itu indah dari awal sampai dengan di akhir. Ya semoga bermanfaat semua. Dan sekali lagi saya Fadli mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dalam Islam apakah dibolehkan seorang suami bermain tangan untuk maksud menasehati istri nih? Iya. Nah kalau memang boleh, seperti apa batasan seorang suami dalam memukul istrinya? Jadi yang harus kita pahami pertama adalah bahwa istri itu boleh dipukul kalau dia nusyuz. Itu dalam surah An-Nisa ayat 34. Tapi ternyata yang nusyuz di sini bukan hanya istri. Dalam agama ada nusyuznya suami. Rasulullah tidak pernah memaki istrinya. Rasulullah tidak pernah marah-marah terhadap istrinya. Bahkan pada waktu itu Siti Aisyah sungguhnya pernah membanting piring. Membanting piring. Rasulullah tersenyum. Mungkin sekolah-sekolah di Jakarta sudah mengamalkan sebelum anak-anak berpisah suruh baca surah ini. Kenapa? Karena mereka saling mengingatkan tentang waktu. Waktu itu sangat berharga. Sekarang kau pulang kepada istrimu, sekarang kau pulang kepada keluargamu, berikan waktu terbaik untuk mereka. Iya, benar. Jamaah, jangan lupa ya nonton program baru Pansos. Live setiap hari Sabtu dan Minggu jam 8 malam hanya di Trans TV. Alhamdulillah.